Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kamu benar-benar mengenalinya. Huang Tian juga sedikit terkejut. Kelinci yang menggigit ini, tetapi dia bertemu secara tidak sengaja, butuh banyak usaha untuk menangkapnya. Itu hanya makan kelinci yang cerdas, makhluk ini ada di depan saya, dia muntah setelah makan, kata Suyang. Tentu saja, Suyang tidak akan mengatakan bahwa dia biasa muntah ketika dia makan, tetapi sudah lama sejak dia melihat Bit Rabbit, dan dia merindukan kelezatan dari Bit Rabbit. Wah, kamu punya sesuatu untuk dibanggakan. Huang Tian mencibir pada kata-kata Suyang. Devouring Rabbit, itu adalah binatang buas kuno, butuh banyak keberuntungan untuk melihatnya. Selain itu, meskipun kelinci pemakan terlihat lemah, bagaimanapun juga, itu adalah binatang purba. Pelarian kelinci pemakan ini bahkan lebih baik, dan bahkan lebih sulit untuk menangkapnya. Anak di depanku benar-benar membual tentang tidak membuat konsep. Saat Huang Tian mulai mengajarkan arti Suyang. Tapi melihat Suyang, terampil di tangan dan kakinya, memanggang kelinci gigit. Tak lama kemudian, kelinci gigitan menjadi hangus di luar dan lembut di dalam. Kulit renyah keemasan bersinar dengan minyak keemasan, yang sepertinya membuat selera makan orang. Lebih penting lagi, fluktuasi energi spiritual samar diunggah dari kelinci emas panggang. Kenapa ada fluktuasi energi spiritual? Huang Tian bertanya dengan kaget, dan air liur di sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi mengalir ke bawah. Jadi, apa yang baru saja kamu panggang tidak enak, hanya enak, tapi hewan buas tingkat tinggi ini sendiri adalah khasiat obat yang sangat baik. Anda kehilangan semua efek pengobatan dalam mengejar warna, keharuman, dan rasa. Itu dapat digambarkan sebagai mengabaikan segalanya. Kata-kata Samarsu yang terdengar menggelegar di telinga Huang Tian. Baru saja akan mengatakan sesuatu, dia melihat bahwa Su yang sudah mengambil kelinci emas panggang dan memakannya dengan suapan besar. Huang Ming menelan seteguk besar air liur dan berkata dengan penuh semangat, baiklah, saya bisa makan sedikit. Su yang merobek bagian yang paling tidak berguna dan memberikannya kepada Huang Ming, lalu merobek setengah dari kakinya dan memberikannya kepada Ling Qingshu. Kemudian, satu orang memeluk seekor kelinci yang menggigit utuh dan mulai menggerogoti. Huang Ming melihat sampah di tangannya, menangis, dan menggigit. Begitu saya memasukkannya ke mulut, saya mencium bau daging yang tajam, dan dengan lembut membukanya, di bawah kulit renyah keemasan, daging empuk itu terbungkus seperti giok putih. Setelah satu gigitan, rasa manis meleleh di mulut, dan arus hangat mengalir dari tenggorokan ke perut, menyebar ke setiap pembuluh darah, dan seluruh tubuh menyegarkan seperti kehidupan baru. Sayang sekali Su yang memberi Huang Tian terlalu sedikit, dan setelah satu gigitan, tidak ada yang tersisa. Huang Tian, seorang pria tua abadi dan fana, memandang Su yang kosong dengan jari-jarinya seperti anak kecil. Teman kecil, bisakah kamu memberiku sedikit lagi? Nada itu sangat sulit dipercaya bahwa dia adalah orang kuat di alam gua dengan tulang belulang angin peri dan tulang belulang. Ling Qingshu juga memandang dengan curiga ke arah Huang Tian yang rakus, dan kemudian dengan ringan kaki kelinci biasa yang baru saja dipanggang Suyang. Setelah menggigit, mata Ling Qingshu tiba-tiba cerah, dan dia merasa bahwa paruh terakhir hidupnya tidak ada artinya. Setelah bersama Su yang begitu lama, dia hanya merasakan kelezatan seperti itu sekarang. Namun, Ling Qingshu segera merasakan sesuatu yang salah, arus hangat di tubuhnya tidak hilang, tetapi berkumpul di inti emasnya. Ledakan. Energi spiritual yang kejam meledak di inti emasnya, dan kultivasi Ling Qingshu secara langsung berdampak ke tingkat ke-9 dari inti emas. Terobosan, kata Su yang samar-samar, dan terus menundukkan kepalanya untuk menggerogoti kelinci cerdas itu. Ling Qingshu tercengang sejenak, kemudian matanya berseri-seri dan bertanya pada Su yang, leluhur, dapatkah Anda memberi saya lebih banyak lagi? Dan aku. Huang Ming menatap kosong ke samping. Su yang mengangkat kepalanya, dengan senyum penuh arti di sudut mulutnya, dan berkata, Ling Qingshu, aura kelinci yang cerah ini terlalu keras, kamu tidak cocok untuk makan lebih banyak, jika tidak maka akan merusak tubuhmu. Adapun Anda, orang tua. Su yang menoleh untuk melihat Huang Tian, dan berkata, selama Anda mengikuti kami, Anda bertanggung jawab untuk menangkap permainan. Saya melihat bagaimana perasaan saya, bukan tidak mungkin untuk panggang untukmu.
Huang Tian tiba-tiba tampak bahagia seperti anak kecil yang menerima mainan baru. Adapun Xiao Peng, dia benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa nafsu makannya yang kecil bisa menangkap seorang kultivator periode gua surgawi. Mata yang memandang Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan eksplorasi. Dia tidak pernah mendeteksi basis kultivasi Su Yang. Tetapi di dalam hatinya, perkiraannya sendiri tentang basis kultivasi peralatan makan Su Yang adalah budidaya tahap Dong Tian. Jika tidak, beberapa hal benar-benar tidak dapat dijelaskan. Segera, sudut mulutnya bergerak-gerak lagi. Kultivator tahap hari gua ini benar-benar rendah hati, dan ia benar-benar menyembunyikan kultivasinya di tahap pelatihan Qi. Untuk menyembunyikan basis kultivasi, cukup sembunyikan ke Naschen Soul Stage atau Golden Core Stage. Su yang sebenarnya menyembunyikan basis kultivasi dalam periode pelatihan Qi. Jika orang ini percaya bahwa Su yang adalah masa pelatihan, orang itu pasti bodoh. Apakah kamu menginginkannya? Su yang bertanya sambil tersenyum sambil melihat Xiao Peng, yang tatapannya telah tertuju padanya. Saya tidak menginginkannya. Xiao Peng dengan tegas menolak. Oh. Jangan lupakan itu, jawab Su yang samar, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk mengunyah sendiri. Namun, di hati Su Yang, dia sedikit terkejut. Xiao Peng, ini jelas orang yang menakutkan, dia bisa menahan godaan apapun yang mungkin merugikannya. Ini adalah orang yang benar-benar waras. Tapi Su Yang hanya memikirkannya, mengagumi Xiao Peng. Tidak peduli apa yang Xiao Peng lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Xiao Peng benar-benar melakukan sesuatu yang membuat Su Yang kesal, Su Yang hanya akan menusuk Xiao Long sampai mati hanya dengan satu jari. Ketika Su Yang makan seluruh mie bis sendirian, beberapa orang mulai mendiskusikan rencana perjalanan berikutnya. Xiao Long mengeluarkan gulungan dari lengannya dan menyebarkannya di tanah, hanya untuk menyadari bahwa itu sebenarnya adalah peta. Xiao Peng menunjuk satu jari ke area biru di peta dan berkata dengan wajah serius. Hati biru laut dalam ada di sini, tetapi di tempat ini, ada pusaran laut dalam yang sangat besar. Di pusaran itu, ada fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Untuk saat ini, saya tidak tahu apa yang menyebabkannya sekuat itu. Fluktuasi energi spiritual. Selain itu, saya masih berada di sekitar pusaran air dan melihat banyak binatang buas kuno. Yang pasti, itu pasti berbahaya, saya tidak tahu apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi. Tujuan kami adalah memasuki pusaran dan menemukan hati biru laut dalam. Selain itu, saya rasa tempat ini tidak memiliki hati biru laut dalam, dan peluang lain pasti sangat diperlukan. Xiao Peng selesai berbicara dengan penuh semangat, dan memandang Su Yang dan Huang Tian. Huang Tian masih memiliki ekspresi tidak tertarik pada Lao Xi, kerutan di wajahnya terkulai lemah dan matanya setengah tertutup. Su Yang, di sisi lain, mempelajari hal-hal lain di peta sendiri, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Xiao Peng terdiam beberapa saat. Dia telah berbicara tentang perasaan begitu lama, dan tidak ada yang mendengarkannya. Tapi, ayo masuk dan cari tahu apa yang dilakukan hati biru laut dalam.